Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Apakah kamu ingin bisnis yang lancar dan penuh berkah? Jangan asal berdagang. Ada 6 pantangan dalam budaya Jawa yang bisa mempengaruhi kesuksesan usahamu. Dari hari yang salah, hingga cara berbisnis yang tak jujur. Simak video ini supaya bisnis kamu tidak hanya untung, tapi juga penuh keberkahan. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik, khususnya buat kalian yang bergerak di dunia bisnis atau perdagangan. Tahukah kalian bahwa dalam kebudayaan Jawa, ada beberapa pantangan yang harus dihindari dalam berdagang, yang diakini dapat mempengaruhi hasil usaha kita? Ya, pantangan ini berasal dari kitab-kitab Jawa kuno yang hingga kini masih diakini oleh banyak orang. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena kami akan terus berbagi tips dan rahasia sukses yang tak banyak orang tahu. Biar usahamu semakin berkembang dengan cara yang benar dan penuh berkah. Yuk simak video ini sampai habis, karena kita akan membahas 6 pantangan dalam berdagang menurut kitab-kitab Jawa kuno yang harus dihindari. Siap? 1. Jangan berdagang di hari atau waktu yang dilarang. Dalam budaya Jawa, ada keyakinan kuat bahwa setiap hari memiliki energi dan keberuntungan yang berbeda-beda. Berdagang di hari atau waktu tertentu yang dianggap tidak baik bisa membawa kesialan atau merugikan usaha. Beberapa hari yang dianggap kurang baik untuk bertransaksi antara lain. 1. Selasa Kliwon. Hari ini dianggap kurang baik untuk memulai bisnis besar karena dipercaya bisa membawa kerugian. 2. Rabu Pahing. Dalam tradisi Jawa, hari ini juga sering dihindari untuk kegiatan jual-beli karena dianggap membawa energi negatif. 3. Jumat Legi. Selain hari-hari khusus, waktu tertentu seperti waktu sore menjelang malam juga dianggap tidak baik untuk melakukan transaksi penting, karena dipercaya bisa mengganggu keberuntungan. Ada juga ajaran bahwa jika berbisnis di hari-hari ini, keberuntungan tidak akan berpihak, bahkan bisa memperburuk situasi keuangan. Oleh karena itu, banyak pedagang yang lebih memilih untuk melakukan transaksi penting pada hari yang lebih dianggap membawa keberkahan, seperti Senin Pon atau Kamis Wage, yang dipercaya lebih membawa keberuntungan. 2. Jangan menjual barang yang diperoleh dengan cara curang. Dalam ajaran Jawa kuno, prinsip kejujuran sangat dijunjung tinggi, terutama dalam berdagang. Menjual barang yang diperoleh dengan cara curang atau tidak sah dianggap dapat mendatangkan malapetaka bagi pedagang. Barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti hasil curian, penipuan, atau manipulasi kualitas, diakini akan membawa dampak buruk dalam jangka panjang. Secara spiritual, tindakan tidak jujur ini dipercaya akan mencemari keberkahan dalam usaha. Pedagang yang terlibat dalam ketidakjujuran akan merasakan penurunan dalam hasil keuntungan, meskipun tampaknya bisnis mereka terlihat lancar. Keuntungan yang diperoleh dengan cara yang salah ini akan hilang begitu saja, bahkan bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Lebih jauh lagi, menurut kitab-kitab Jawa kuno, jika seorang pedagang terus-menerus menjual barang dengan cara curang, itu dapat menarik energi negatif yang tidak hanya merugikan bisnis, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan pribadi dan hubungan sosial si pedagang. Oleh karena itu, kejujuran dalam berdagang dianggap sebagai kunci utama untuk mendatangkan berkah dan kelancaran usaha. 3. Hindari berdagang dengan istri atau suami orang lain. Dalam budaya Jawa, ada pantangan yang melarang berdagang atau berbisnis dengan istri atau suami orang lain. Hal ini dianggap dapat membawa dampak buruk, tidak hanya dalam hal hubungan pribadi tetapi juga dalam kelancaran usaha. Menjalin hubungan bisnis dengan pasangan orang lain dipercaya bisa mendatangkan energi negatif yang dapat mengganggu keberuntungan dalam berdagang. Alasan dibalik pantangan ini berkaitan dengan keseimbangan energi dalam kehidupan. Dalam ajaran Jawa, hubungan yang tidak jujur atau terlarang dapat menimbulkan konflik batin,
rasa iri, dan ketidaknyamanan yang berdampak langsung pada aktivitas bisnis. Ketika ada perasaan tidak suka atau ketidakjujuran di antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, energi negatif tersebut diakini akan merusak kelancaran usaha, bahkan menimbulkan perselisihan yang lebih besar. Selain itu, hubungan bisnis yang melibatkan pasangan orang lain juga berisiko merusak reputasi dan hubungan sosial pedagang. Dalam masyarakat Jawa, menjaga kehormatan dan nama baik sangat penting, dan terlibat dalam hubungan yang berpotensi merusak moralitas dianggap dapat menarik kesulitan dalam kehidupan, termasuk dalam bidang usaha. Oleh karena itu, menjauhi praktik ini adalah cara untuk memastikan kelancaran usaha dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi serta bisnis. 4. Jangan mengambil untung terlalu banyak. Dalam ajaran Jawa kuno, salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam berdagang adalah menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keberlanjutan usaha. Mengambil keuntungan yang terlalu banyak atau serakah dianggap sebagai pantangan yang bisa mendatangkan kesialan. Keuntungan yang didapat dengan cara yang tidak wajar atau berlebihan dipercaya akan mengganggu keberkahan dalam bisnis. Serakah dalam berdagang, seperti mematok harga yang sangat tinggi atau tidak adil kepada pembeli, diakini akan membawa dampak buruk dalam jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek pedagang mungkin mendapat keuntungan besar, dalam jangka panjang usaha tersebut bisa mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena keberuntungan atau berkah dari bisnis bisa hilang akibat ketidakseimbangan dalam mencari keuntungan. Prinsip ini mengajarkan bahwa keuntungan yang cukup dan adil adalah yang paling baik. Dengan mengambil keuntungan yang wajar dan sesuai dengan kualitas barang atau jasa yang diberikan, pedagang dapat membangun reputasi yang baik, menarik pelanggan setia, dan menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan rasa hormat terhadap pelanggan dan menunjukkan nilai moral yang tinggi dalam berbisnis. Keberkahan yang didapat dari usaha yang adil akan memperkuat fondasi bisnis dan memberikan hasil yang lebih stabil dan berkelanjutan. 5. Jangan menyalahgunakan nama atau reputasi orang lain. Dalam ajaran Jawa kuno, menyalahgunakan nama atau reputasi orang lain untuk kepentingan pribadi, terutama dalam berdagang, dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan bisa mendatangkan malapetaka. Reputasi seseorang adalah hal yang sangat dihargai dalam budaya Jawa, dan merusaknya demi keuntungan pribadi diakini akan membawa energi negatif, baik untuk diri sendiri maupun bisnis. Contohnya, menggunakan nama atau citra orang terkenal, teman dekat, atau bahkan keluarga tanpa izin mereka untuk mempengaruhi konsumen atau menarik perhatian pasar merupakan tindakan yang tidak etis. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas pribadi, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan profesional dengan orang lain. Secara spiritual, menyalahgunakan nama orang lain akan menarik nasib buruk. Hal ini dipercaya dapat mengurangi keberkahan dalam usaha, bahkan membawa kerugian materi dan kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Dalam tradisi Jawa, integritas dan kejujuran sangat dijaga, dan setiap tindakan yang melanggar prinsip tersebut akan berakibat fatal, baik di dunia bisnis maupun kehidupan pribadi. Oleh karena itu, menjaga nama baik dan reputasi adalah salah satu hal yang sangat penting agar usaha kita tetap dilimpahi berkah dan keberuntungan. 6. Jangan berdagang tanpa berdoa dan meminta restu orang tua. Dalam tradisi Jawa, restu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran hidup, termasuk dalam urusan berdagang. Sebelum memulai suatu usaha atau kegiatan bisnis, sangat dianjurkan untuk berdoa dan meminta restu dari orang tua atau orang yang lebih tua, karena dianggap sebagai sumber berkah dan perlindungan. Orang tua, dalam ajaran Jawa, dipercaya memiliki energi yang mendalam dan memberi keberkahan kepada anak-anaknya, terutama dalam hal usaha dan pekerjaan. Dengan meminta restu mereka, seorang pedagang diakini akan mendapatkan perlindungan dan keberkahan yang akan membuat usaha berjalan lancar dan sukses. Tanpa restu orang tua, walaupun usaha terlihat menjanjikan,
Ada keyakinan bahwa keberuntungan akan sulit didapat dan bisnis bisa terhambat. Selain itu, doa juga dianggap sebagai cara untuk menghubungkan diri dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Berdoa sebelum berdagang tidak hanya menunjukkan rasa syukur dan rendah hati, tetapi juga memohon kelancaran, rezeki yang berkah, serta keselamatan dalam menjalankan usaha. Dengan restu orang tua dan doa yang tulus, seorang pedagang diyakini akan lebih mudah mendapatkan keberhasilan yang hakiki, yang tidak hanya berdasarkan materi tetapi juga moral dan spiritual. Jadi, itu dia 6 pantangan dalam berdagang menurut kitab-kitab Jawa kuno yang harus dihindari. Tentunya, setiap budaya memiliki cara dan ajaran sendiri dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan. Meski zaman sudah berubah, ajaran-ajaran seperti ini masih tetap relevan dan dijadikan pedoman oleh banyak orang hingga saat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin menggeluti dunia bisnis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat berdagang dengan cara yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.